Saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa. Pengertian pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen tersebut, namun bisa didapatkan dan atau dirasakan manfaatnya. Jasa yang disediakan pihak produsen sendiri merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil atau outputnya berupa kinerja yang akan diterima oleh konsumen. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan ini disebut juga sebagai penyedia jasa, sedangkan konsumen disebut pengguna jasa. Sehingga penyedia jasa nantinya akan melakukan suatu aktivitas yang hasilnya dirasa bermanfaat dan dibutuhkan oleh si pengguna jasa tadi. Berhubung tidak menyediakan produk fisik, maka kinerja ini murni berasal dari aktivitas yang dilakukan langsung oleh penyedia jasa. Karakteristik jasa itu sendiri, supaya lebih paham lagi, kita akan mengenal definisi sekaligus mempraktekkan teknik pemasaran jasa. Maka perlu paham juga karakteristik dari jasa itu sendiri, sehingga membantu mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk mempublikasikan atau memasarkannya kepada masyarakat luas. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud adalah barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa merupakan suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau usaha yang menyebabkan jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Jasa bersifat intangible artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengetahui, merasakan, atau mengkonsumsinya sendiri. Yang kedua, inseparability atau tidak terpisahkan. Jasa bersifat inseparability artinya jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi, sedangkan jasa di lain pihak umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, berubah-ubah atau variability. Jasa ini sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan. Yang keempat, ada mudah lenyap atau perishability. Daya tahan suatu jasa tidak menjadi masalah jika permintaan selalu ada. Bila permintaan atau turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul. Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Beberapa strategi dapat menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara permintaan dan penawaran dalam bisnis jasa. Jenis-jenis jasa ada yang pertama, jasa murni atau pure service. Jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa, contohnya seperti panti pijat, konsultasi psikologis, dan lain-lain. Yang kedua, ada barang berwujud dengan jasa pendukung atau tangible good with accompanying service. Barang yang berwujud dengan jasa pendukung merupakan tawaran terdiri atas tawaran barang berwujud diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya seperti penjual mobil memberikan jaminan atau garansi, misalnya kayak 1 tahun gratis servis kerusakan. Yang ketiga, ada jasa campuran atau hybrid. Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya kayak makanan ditawarkan di restoran ini disertai pelayanan yang mengesankan. Yang keempat, ada jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan atau mere service with accompanying
minor goods and service. Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan atau pelengkap dan atau barang-barang pendukung. Contohnya seperti penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan atau transportasi selama menempuh perjalanan. Ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Selanjutnya ada bauran pemasaran jasa. Hal penting berikut yang perlu dipahami dalam hal pemasaran suatu jasa adalah bauran, yang disebut juga dengan istilah marketing mix, yakni strategis yang diterapkan dengan melibatkan beberapa unsur yang saling terpadu. Jadi bauran ini sama artinya dengan semua unsur dalam pemasaran yang dilakukan. Dalam pemasaran jasa terdapat beberapa bentuk bauran yang tentu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu ada jasa atau layanan atau produk. Bauran yang pertama adalah jasa di mana harus memiliki karakter yang membuatnya berbeda dari penyedia jasa lainnya. Yang kedua ada harga. Bauran kedua yaitu harga, yakni semua jasa yang disediakan ada bandrol harganya. Pelanggan perlu membayar dengan nominal tertentu untuk mendapatkan jasa yang disebutkan di atas. Yang ketiga ada tempat. Penyediaan atau pemberian jasa tanpa memerlukan tempat, dan tempat ini disesuaikan dengan jenis jasa yang disediakan. Yang keempat ada promosi. Adalah memasarkan jasa, tentu tetap penting dan harus mampu menyampaikan keunggulan dan manfaat dari jasa yang disediakan. Yang kelima ada orang. Yang dimaksudkan adalah penyediaan jasa yang memberikan aktivitas pelayanan yang kemudian mempengaruhi kualitas jasa tersebut. Yang keenam ada proses, yakni bagaimana proses penyampaikan dan melaksanakan pemberian jasa kepada para pengguna jasa. Ketujuh pelayanan konsumen, yakni penyediaan layanan pra dan pasca transaksi pengguna jasa oleh pelanggan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.